Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti berbagai peristiwa ya. Yang terakhir ini yang ingin kita soroti adalah kunjungan Presiden ke Cirebon. Tapi ini yang dibahas bukan kunjungannya, tapi karena dalam kunjungan tersebut Jokowi atau Presiden Jokowi sempat seperti biasa sebenarnya ini sudah berapa kali dilakukan ya, memberi BLL kata orang, bantuan langsung lempar begitu ya. Nah, ini yang dikritisi banyak pihak karena ini bukan pertama kali, sudah beberapa kali terjadi, tapi meskipun banyak mengkritik tetap saja dilakukan ya, karena ini menimbulkan kerumunan dan selain itu banyak orang yang menilai, ya kita semua tahu ya ini bukan masalah cebong atau kampret ya, karena semua tahu pasti sependapat ya jika memberi itu harus dengan adab begitu ya, nggak dilempar begitu ya. Tapi entah kenapa ini tren ini mungkin buat seru-seruan atau sebagai hadiah atau apa sehingga ada emak-emak berkerumun begitu kan, anak kecil semuanya, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam selokan begitu ya untuk mengambil bingkisan yang jatuh di selokan. Ini tentunya miris sekali ya dan banyak disoroti oleh beberapa tokoh, salah satunya ada Jimli Asidiki ya, komen di Twitternya dan ada tokoh-tokoh lain. Termasuk ini ada yang sudah bergabung bersama kita kali ini Profesor Cipta Lesmana. Halo Prof. Halo, Mbak Rahma, apa Iya, kabar? Ya. baik. Apalagi Prof Cipta ini kan pakar komunikasi politik. Ini komunikasi macam apa sih nih Pak? Kok dilempar-lempar begitu ya? Karena kan kembali viral nih video-video zaman dulu ketika zaman Belanda itu Belanda company itu biasanya ngelempar-ngelempar dan kemudian pribumi yang ngambil sambil jongkok-jongkok di bawah. Apa kesannya mau dibuat seperti itu atau bagaimana kalau menurut Profesor Cipta? Gini, Mbak Rahma, para pemirsa TV yang saya hormati, pada setiap tindak komunikasi, communication X, selalu ada konteks. Ada konteks. Misalnya, konteks fisik, konteks sosial, konteks biologis, konteks politis, konteks ideologis, dan lain sebagainya. Pasti ada konteks, ada konteks, ada konteks, ya. Nah, dalam komunikasi kita juga diajarkan efektivitas komunikasi antara lain ditentukan oleh bagaimana kita menyampaikan pesan kepada komunikan. Pada waktu presiden atau menteri memberikan bansos atau BLL, apalah namanya gitu, itu tindak komunikasi, communication act. Jadi ketika Jokowi memberikan bantuan kepada rakyat, itu tindak komunikasi. Nah, bagaimana caranya? Kita diajarkan dalam ilmu komunikasi untuk efektivitas komunikasi, ya. Pesan yang kita sampaikan siogianya santun, jangan kurang ajar, jangan memposisikan saya ini pejabat yang paling hebat. Ya. Sarita ini apa nih? Dan yang menerima adalah orang miskin begitu ya atau merendahkan begitu ya, merendahkan. Siogianya rakyat itu menghormati tinggi kepada pemimpinnya, apalagi kepada presiden. Sebaliknya, jangan disangka karena seseorang ini jadi presiden, dia merasa paling tinggi begini, lalu nggak boleh ya. Dalam sistem demokrasi, pemimpin juga harus mengambil hati rakyat, ngomong yang santun, yang baik begitu loh. Nah, ini persoalan interpretasi. Apakah Presiden Jokowi pada waktu dia bukan membuang, dia memberikan BLL itu, bantuan sosial itu dengan cara melempar-lempar ini, ya, ini mungkin beda interpretasi. Apakah nih satu bentuk kurang ajar, satu bentuk yang tidak menghargai rakyat, atau kemungkinan Jokowi ini bercanda? Bisa juga bercanda itu ya supaya ada ketawa-ketawa gitu kan. Pak Jokowi Buat juga seperti seru ya. ketawa. Ya dia happy supaya seru. Dia melihat rakyat itu ya masuk ke got juga mungkin happy barangkali. Seperti saya waktu di Pelonco dulu barangkali gitu ya. Jadi, kalau bara matanya saya ini sebaiknya bagaimana? Kalau saya menjawab sebaiknya presiden tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tetap cara menyampaikan pesan itu harus santun, harus polite, walaupun beliau adalah presiden, pemimpin tertinggi negara kita ini, ya.
apalagi orang seperti berebutan. Jangan lupa ya, faktor audience, faktor halayak. Dalam komunikasi juga penting faktor halayak. Kita tahu yang diberikan santunan itu adalah orang-orang yang orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya gitu ya. Lebih kesian lagi, kita harus hormati. Lebih santun menurut saya, menurut Cipta Lesmana, lebih bagus kalau presiden menyalami satu persatu, atau karena ini lagi masa corona, jangan salami satu-satu begini, nanti ajudan kasih makanan begitu begini ya, sambil ya satu patah dua patah, tabah ya, kita semua sedang mengalami ya masalah corona yang tidak enak begini. Jangan. Tapi begini, Prof Citra ya, saya tidak bayangin kalau ada namanya juga orang berharap ada presiden datang berharap, mungkin apalagi ini bukan pertama kali. Jadi ini sudah seperti trademark Jokowi ya, nanti ada yang dilempar nih. Jadi mungkin masyarakat sudah menunggu menantikan sehingga banyak. Tapi dalam gaya komunikasi, apakah hal seperti ini meskipun dulu tidak ada pandemi, apakah memang ada presiden yang pakai lempar-lempar dari mobil bingkisan gitu sebagai souvenir atau Selama ini sembako? tidak pernah kita lihat itu. Tidak pernah gaya komunikasi begini. Ya mungkin saja Jokowi ini ingin memberikan pola komunikasi yang beda dari pola komunikasi semua presiden kita di Indonesia ini. Bisa saja gitu kan. Tiba-tiba waduh, orang juga kaget juga. Hebat sekali Jokowi ini pola komunikasinya dengan lempar-lempar begitu kan. Iya, karena kalau dikasih satu-satu jelas nggak mungkin juga, pasti akan berkerumun juga pastinya ya. Namanya orang pasti berebut, namanya sehingga itu tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya karena pasti akan menimbulkan kerumunan dan tidak tertib pastinya ya. Seperti itu. Nah, Tetap bisa ngantri, tetap. Saya berapa kali lihat ya, ada orang gede, orang pejabat tinggi, menteri kasih bantuan itu satu-satu cepat, di samping kirinya ada ajudan, ada apa? Ambil satu-satu, antrian panjang nggak apa-apa, sambil senyum gitu kan, ya. Kayaknya kurang elegan, mungkin kata elegan paling bagus. Kurang elegan, bansos, BLL itu dilempar begitu saja, itu bukan kurang kalau menurut Cipta Lesmana. Tidak elegan seorang presiden melakukan tindak komunikasi seperti itu. Titik. tapi ini bukan pertama kali orang yang mengatakan seperti itu ya, yang mengkritik gaya lempar-lemparan ini, kan ini bukan pertama kali terjadi ya, sebelumnya beberapa dan menimbulkan kerumunan juga begitu ya. Dan mengapa dari dilihat selain dari segi komunikasi, mungkin saya ingin mendalami apa sih yang dipikirkan presiden begitu ya, karena yang memberi masukan, yang memberi kritikan ini banyak gitu. Mengapa tetap dilakukan? Apakah ini menunjukkan bahwa presiden sebenarnya memang suka dengan apa ya, ya karena kan pasti orang semua berteriak senang gitu, apa emang suka dielu-elukan begitu? Boleh jadi dia enjoy dengan pola komunikasi yang beda dengan beda ini. Dia mungkin enjoy sambil senyum-senyum. Dia tidak sadar bahwa banyak pihak yang berpendapat ini bukan enjoy. Ini ada kesan pelecehan begitu loh. Nah, kalau Pak Rahma mengatakan, ini kan bukan baru sekali, sudah berapa kali. Saya jawab dengan singkat, karena selama ini mungkin tidak pernah, bukan ditegur, tidak pernah dikasih bisikan oleh pembantu-pembantu dekatnya. Bapak Presiden, kalau saya pembantu Presiden Jokowi, saya akan cepat. Bapak Presiden, mohon dengan sangat, lain kali jangan begitu. Ada kesan seperti melecehkan, jangan Pak. Itu bisa merendahkan martabat Anda. Tapi kalau Pak Jokowi menganggap, siapa bilang merendahkan martabat saya? Nah, rakyat happy kok dengan cara komunikasi saya begini. Ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Ya padahal sih sebenarnya nggak harus dibisiki kan, karena kan di media pun sudah banyak dibahas begitu ya, yang mengkritisi tokoh-tokoh pun banyak. Salah satunya ada juga Roy Suryo begitu ya, yang menyayangkan ini terjadinya BLL ini sebenarnya karangan netizen sih Pak, bantuan langsung lempar nggak ada sebenarnya. Ya tapi akhir-akhir ini memang gaya komunikasi puja dan puji itu tampaknya semakin akrab begitu. Jadi semua pada lomba puja dan puji. Kita tidak usah menyebut buzzer ya. Bahkan ketua-ketua partai politik pun akhir-akhir ini semua memuji-muji begitu ya. Habis ketemu presiden langsung puji-puji. Jadi kayaknya memang Ya Pak Rama, jangan lupa. Ya, 2024 makin dekat. Ini semua sudah mulai
mobil itu sudah dinyalakan, ya, dipanaskan mobil ini dalam rangka 2024. Misalnya Puan misalnya, ya, posternya di mana-mana sudah ada, Erlangga juga sudah ada. Saya ngomong sama teman-teman saya, ini masyarakat gila, masyarakat tidak sehat, ya. Masih 3 tahun lagi dan kita masih dikepung oleh corona. Jangan main-main, ya. Saya yakin sekali, bukan saya sumpahin, saya yakin sekali dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan dihajar lagi. Bukan dihajar oleh Taliban, dihajar oleh corona. Saya sudah baca di mana-mana sudah diperingatkan peringatan awas. Varian lain yang lebih bahaya dari Delta ini sudah bergentayangan mencari korban. Indonesia jangan semacam udah hebat, udah senang ya, makin turun. Nah, kita tetap dalam situasi yang prihatin. Ingat, corona tinggi, ekonomi makin jeblok. Akibatnya apa? Rakyat miskin makin banyak, pengangguran makin banyak. Mestinya menurut saya seorang kepala negara harus punya empati yang kuat, ya, empati yang kuat gitu ya, bahwa beliau memberikan santunan bansos itu sikap yang bagus ya, tapi caranya tetap diperhatikan menurut saya caranya. Jadi sekali lagi kalau Pak Rahman ini pola komunikasi apa di buku nggak ada ini ya. Saya sudah 40 tahun belajar komunikasi saya, nggak ada cara berkomunikasi dengan cara begini lempar-lempar gitu. Tidak pernah ada, tidak pernah baca dalam buku. Mungkin nanti saya lagi tulis teori komunikasi, mungkin saya masukkan ini ya, cara cara komunikasi lempar-lempar ini mungkin masuk di teks. Karena kan Pak Cipta ini juga dulu pernah punya menulis buku membandingkan komunikasi 5 presiden ya, Prof ya? Iya, Nah, dari Soekarno sampai SBY. nah mungkin ini ditambah sekarang lagi paling panjang ini mungkin. Tetapi lepas dari itu, Belum sempat nulis pola komunikasi ya. Waktu itu belum sempat nulis pola komunikasi Jokowi. Sebab waktu terbit Jokowi ini baru mulai menjalankan belum jadi presiden belum. Jadi saya belum sempat. Saya sudah kepikir memang sedang menulis saya pola komunikasi Joko Widodo. Nah, tapi kalau dilihat ya, tadi Profesor Cipta sudah menyebut-nyebut soal 2024 atau bahkan nanti ada 3 periode mungkin desas-desusnya begitu atau diperpanjang dan lain sebagainya, masa jabatan diperpanjang. Nah, apakah ini sebagai upaya begitu ya untuk menggalang dukungan begitu ya, kayak kampanye gitulah, semacam kampanye itu? Ya, ya. Saya nggak usah nunggu pertanyaan Mbak Rahma sampai akhir. Nggak usah nunggu, langsung saya potong, saya jawab yes, iya. Jadi sekarang ini wacana presiden 3 periode makin hebat, digembar-gemborkan di mana-mana, terutama oleh temannya Mbak Rahma yang pengamat politik itu ya. Dan maaf, saya paling benci dengan wacana presiden 3 periode. Saya sebagai anggota Komisi Konstitusi MPR waktu itu, kita tahu bagaimana sulitnya. Waktu itu kita otak-atik amandemen Undang-Undang 45. Sekarang mau dirubah lagi. Dari 2 periode sekarang mau dirubah 3 periode. Bagaimana? Di sini Pak Jokowi ini menurut saya ambivalen sikapnya. Dia pernah sekali atau 2 kali mengatakan saya tidak berminat untuk jadi presiden 3 periode. Tapi ngomongnya pelan-pelan. Saya sudah mengatakan di depan publik bahwa Pak Jokowi kalau beliau betul tidak mau presiden 3 periode, beliau harus ngomong dengan tegas di depan umum. Tidak. Dengan alasan apapun saya tidak bersedia menjadi presiden 3 periode. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh pimpinan partai politik, terutama partai politik koalisi, jangan mendukung MPR mengubah pasal 7 Undang-Undang 45 tentang periode presiden dan wakil presiden. Jangan ya, bisa ada implikasi yang luar biasa sekali. Nah, karena Pak Jokowi tidak pernah secara tegas menolak ini, itu lagi ada prinsip komunikasi ya. Silence denotes consent. Kalau Mbak Rahma diam berarti Mbak Rahma setuju. Nah, ini dikaitkan lagi dengan pembangunan ibu kota baru ya. Kira-kira 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, Fajrul sudah duta besar,
tapi masih belum berangkat-berangkat, masih harus jadi jubir Presiden Jokowi. Beliau mengatakan Presiden sebentar lagi akan menyerahkan surat Presiden, surplus kepada DPR tentang dasar hukum pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Nah, jadi otak saya cepat berputar. Oh, begitu kaitannya. Kita ngerti sekarang. Kenapa Pak Jokowi tidak pernah secara tegas menolak wacana Presiden 3 periode? Karena kaitannya dengan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Di Kalteng atau di Balikpapan, saya nggak tahu, Kalimantan gitu ya. Sebab semua orang sudah tahu, Kepala Bappenas sudah mengatakan, baru kemarin mengatakan DPR, membangun ibu kota baru bukan urusan setahun sampai 4 tahun. Ini bisa 10 tahun, bisa 14 tahun, 15 tahun. Bukan saya ngomong, Kepala Bappenas dari Ketua Umum P3. Itu artinya apa? Pak Jokowi sadar sepenuhnya kalau beliau tidak menjabat lagi. Padahal ambisi membangun ibu kota baru itu ambisi yang amat besar, amat kuat bagi Presiden Jokowi. Ya, kalau saya tetap ngotot bangun ibu kota baru, saya tidak bisa selesaikan proyek ini. Kalau 2024 saya mesti turun. Oleh karena itu, ya, kalau nanti presidennya orang lain bisa dibatalkan, ya, proyek raksasa ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, ya. Saya harus menjabat lagi setelah 2024 supaya untuk mengamankan proyek ibu kota baru ini. Pasangannya pun sudah tahu siapa pasangan Jokowi 2024. Tapi dengan semua tergantung kepada Tuhan, ya, tergantung kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha berkuasa. Itu kaitannya. Ya. Ini gara-gara kita ngomong bansos. Karena kan ya dukungan itu perlu ya. Tadi kemarin partai politik atau partai politik sudah diundang baik yang koalisi maupun tidak. Nah, tetapi soal 3 periode juga sudah dibahas, tapi tampaknya gosip-gosipnya sih nggak jadi 3 periode, Pak Cipta. Karena kalau 3 periode, bukan. Karena kalau 3 periode nanti SBY bisa maju lagi. Jadi katanya mau diperpanjang saja ini gosip-gosipnya ini. Ya. Diperpanjang karena alasan pandemi, dan tentunya hal semacam itu juga butuh dukungan masyarakat gitu ya. Iya. Bukan. Stop. Saya koreksi. Pak Rama mengatakan perlu dukungan masyarakat. Tidak. Jangan lupa, kita sudah lama ini masuk ke sistem oligarki. Iya. Oligarki ini pemerintahan diatur oleh segelintir anggota masyarakat. Secara konkret, pemerintahan yang diatur oleh pimpinan partai-partai koalisi. Jadi cukup 8 orang, 10 orang, ya, bicara oke deh. Oke, putusan kita A ya, A. Kemudian ketua umum partai politik perintahkan kepada fraksi di DPR, jalankan. Pimpinan fraksi perintahkan kepada seluruh anggota DPR, amankan ya, awas kalau nggak saya pecat kamu. Itu oligarki. Yeah. Jadi pembangunan ibu kota baru tidak membutuhkan dukungan masyarakat. Nggak perlu dukungan Rahmat. Siapa Rahmat itu? Siapa Cipta Lesmana? Yang penting 9 orang dipegang. Ya. Tentu sebelum dipegang adalah apa-apa gitulah. Saya nggak bisa secara konkret. Nah itu. Ya. Sedih Mbak Rahma. Ya. Indonesia ini negara yang amat sedih. Negara yang amat rusak. Dari segala sektor rusak negara kita. Apalagi demokrasi. Apalagi penegakan hukum. Rusak semua Indonesia ini. Nah, ini dipaksa baik di negara yang rusak dong, Mbak ya. Iya, dipaksa bener di negara yang nggak benar ini. Tetapi gini, bicara lagi soal dukungan tadi, karena kan soal lempar-melempar tadi itu ya. Karena kan kalau kita semua sudah banyak yang mengkritisi ya di medsos, di mana-mana banyak yang mengkritisi cara komunikasi, memberikan bantuan dengan melempar, tidak sopan, tidak menghargai, merendahkan, bla 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 begitu ya. Tetapi kenapa tetap dilakukan oleh Jokowi? Apakah ini Jokowi juga mengamati ya? Karena
presiden tahu begitu ya, yang ngomong bla 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 itu kan sebenarnya hanya segelintir orang begitu. Sementara penduduk Indonesia ini kan banyak miskinnya begitu ya. Yang pasti seneng sekali kalau dilempar-lempar nggak peduli ya. Contohnya yang viral itu video company ngelempar-ngelempar makanan, dia nggak peduli. Yang penting makan, tetap saja diambilin begitu. Dan mungkin presiden mengamati bahwa memang hingga saat ini meskipun sudah 76 tahun merdeka, lebih banyak miskinnya. Jadi ya yang ngoceh-ngoceh ini paling Profesor Cipta atau YouTuber. Tapi kan kebanyakan orang miskin seneng-seneng aja dilemparin itu. Mungkin seperti itu, Prof. Saya sering berkata kepada diri sendiri, berkata kepada teman-teman. Sering saya. Pak Jokowi ini setiap hari baca berita di televisinya, ya. Baca berita di koran tidak ya? Jangan-jangan nggak baca gitu. Ya. Itu viral di YouTube macam-macam itu, banyak yang keras-keras Pak Rama, yang jauh lebih keras dari pernyataan Cipta Lesmana. Ya. Saya sering buka itu dengar tanpa sengaja, waduh ngeri saya. Ya. Pertanyaannya sekali lagi, apakah presiden kita mau mendengarkan itu atau alah? Itulah Rahma Sarita nggak usah diladin macam-macam. Nah kita nggak tahu. Ya. Tapi jangan lupa pemimpin yang melecehkan, yang merendahkan suara rakyat, kejatuhannya is a matter of time. Bahaya sekali, bahaya sekali. Maka di Amerika itu semua anggota senator, anggota parlemen wajib mendengarkan, mengikuti terus aspirasi rakyat. Dari mana tahu aspirasinya? Bukan hanya dari TV, dari email, macam-macam. Dia perhatikan betul-betul itu. Perhatikan. Dia tangkap, dia berusaha menjalankan, mengakomodir suara rakyat. Itu kalau di negara-negara barat, negara-negara yang asli sistem demokrasinya. Bukan seperti di negara Indonesia yang berpancasila ini. Nah itu dia, itu kejauhan kayaknya Prof membandingkan sama Amerika Ya, ya. saya tahu Pak Rahman nggak boleh ngomong Pancasila lagi, sekarang nggak boleh ngomong. Iya ini lebih sebenarnya lebih melecehkan lagi nih ya karena kan sila kedua Pancasila itu kan apa? Hafal nggak ini kemanusiaan yang apa? Iya kan kita harus kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita harus beradab begitu kan ya pastinya ya. Itu kan nilai-nilai Pancasila begitu kan. Tetapi kembali lagi Pak Cipta, karena kan yang miskin tadi itu yang dilempar-lempar mungkin tidak keberatan, tetap berdesak-desakan karena yang di dalam pikirannya yang penting itu ada sembako begitu ya. Yang penting itu ya, jadi ya sampai jatuh ke selokan juga datang, yang penting dapat gratis apa hadiah begitu ya. Nah itu yang ada di kemudian yang mereka pasti tidak mengakses informasi, mungkin nggak nonton YouTube channel, mungkin nggak ada kuota untuk untuk nonton begitu ya kan, nggak ada akses ke informasi karena terlalu sibuk mengurusi untuk bertahan hidup begitu. Sementara Jadi seperti yang Rahman ingin mengatakan rakyat ini kan bodoh-bodoh, orang miskin kan bodoh-bodoh. Anda mau mengatakan demikian? bukan bodoh karena saking miskinnya nggak sempat mikir lain, mikirnya besok makan apa, Prof. Mikirnya sembako terus. Iya, mikirnya besok mau makan apa, nggak mikirin YouTube channel kali, nggak mikirin medsos, nggak mikirin apa-apa, aku mau boro-boro beli kuota begitu kan, apalagi di era seperti ini. Sementara yang nggak miskinnya begitu ya, ya cuman bisa dibicara seperti ini pun kadang-kadang disomasi kalau salah bicara dari penjara atau yang moral pun masalah. Sementara yang di wakil rakyatnya yang seharusnya mewakili yang miskin-miskin tadi itu sudah dikuasai. Iya. Jadi ya sebenarnya hitung-hitungan Profesor Cipta tadi itu ya sudah benar, nggak akan ada pengaruhnya. Jadi biarkan saja istilahnya anjing menggonggong gitu kan, kafilah berlalu, nggak peduli. Ya, jadi sebenarnya itu bisa dikatakan Prof bahwa itulah alasan sepertinya nggak didengar. Jadi bukannya nggak didengar, tapi mungkin Presiden tahu bahwa itu tidak akan ada pengaruhnya. Iya. Yang lebih banyak didengar adalah suara si Ngabalin, KSP gitu yang didengar ya. Iya. Makanya semua di televisi itu saya malam-malam meskipun kadang jengkel gitu ya, lihat diskusi di televisi ya, yang keluar dia terus ya. Dia terus gitu ya, KSP terus, KSP. Iya. Ya ngabalin ini Setiap kali KSP ngomong saya matikan TV. Saya pindah ke CNN, ke BBC, ke France 21, bagus-bagus itu ya. Ya. Jadi ya inilah teori komunikasi yang baru lagi ini ya. Kadang-kadang presiden memang tidak banyak bicara begitu. Kalau bicara juga sebenarnya sopan, santun begitu ya. Tapi kemudian
ada KSP, ada buzzer, ada yang lainnya yang sebenarnya mewakili pemerintah ya, yang KSP nih ya. Oh jelas. Nah, itu tapi bahasanya jauh sekali dari santun begitu. Tapi justru itu yang dilestarikan sepertinya, Prof. Cipta. Ini bahkan sekarang ini katanya bukan hanya ngabalin, sudah mulai muncul ngabalin varian baru ini. Apa Saya nggak sudah tahu gitu. ada varian Valdo Maldini itu disebut varian baru begitu ya, ada varian-varian baru. Atau maksudnya new itu di medsos begitu ya, dengan gaya komunikasi yang serupa yang tanpa mempedulikan situasi, logika dan lain sebagainya, membela membabi buta begitu. Nah, ini gaya komunikasi seperti itu yang ingin dilestarikan, Prof. Ada yang atur, saya nggak tahu siapa yang atur. Saya yakin bukan Pak Jokowi yang atur. Ada yang atur, ya, ya, ya saya nggak perlukan sebut namanya gitu. Ada yang ngatur yang jadi buzzer-buzzer gitu. Begitu ada televisi Barhama ini keluar langsung di itu ada yang atur belakangnya itu ya. Ya. Ya itulah Barhama, ya, itulah realita politik di negara kita at this time. Kita nggak bisa apa-apa karena DPR-nya kuat, para pimpinan partai politik yang besar-besar itu, yang koalisi kompak sekali di belakang presiden. Bisa apa kita? Lalu begini terus, nah, Rahma, saya hakul yakin tidak akan begini terus. Emang nggak ada Tuhan ya? Emang Tuhan ini buta, tuli? Jadi, Mbak Rahma jangan terus desek-desek saya. Saya mengatakan, this is the real politics at this moment. Ya kita harus terima, harus terima. Tapi kalau pihak Sona itu makin senyum, makin ketawa, lo bisa apa? Gue becek lo gitu loh. Nah, ya, one time, suatu saat, ya, ingat sejarah, ya. Orang kita ini kadang-kadang lupa sejarah. Soekarno maha kuat sekali. Saya masih ingat, saya umur 15 tahun tuh udah melek politik. Banyak orang yang mengatakan, siapa yang bisa gantikan Soekarno? Begitu sekali. Terguling kan? Lalu yang kedua, Pak Harto. Kuat sekali. Banyak waktu itu, saya sudah main politik waktu itu. Bicara di televisi, di koran-koran. Cipta, siapa yang bisa lawan Soeharto? Begitu kuat, tentara semua. Jatuh juga kan? Nah, olah kejatuhan dua presiden ini persis sama. Massa. Jadi orang-orang politik saya sarankan baca buku The Crowd, judulnya. Buku kecil, buku bagus sekali. Itu buku menceritakan kekuatan dahsyat dari massa. Kalau massa sudah berontak, massa sudah ribut, kekuatan apapun tidak bisa menghalanginya. Itu real politik terjadi di negara kita, terjadi di Mesir, dan banyak negara lain lagi. Ya, tapi ya kita mudah-mudahan ya kita damai terus ya. Saya berdoa mudah-mudahan ya ibu kota baru nggak jadi. Kenapa, Mbak? Kemarin Sri Mulyani baru mengumumkan utang kita sudah meningkat jadi 6.900 triliun. Sebelumnya 6.500. Jadi banyak orang bertanya-tanya, utang begitu gede, mau bikin ibu kota baru. Ada anggota DPR satu, saya lupa namanya, dia katakan, uang dari mana? Sri Mulyani sudah buka biaya ibu kota baru ini kira-kira 600 triliun. Luar biasa. Kalau dikatakan 600, realnya pasti minimal 800 karena menggelembung-gelembung. Yang bikin saya ngeri, Pak, banyak orang juga ngeri, apa? Contohnya yang sekarang ini, Probolinggo. Lihat, yang ingin saya katakan adalah korupsi di negara kita udah luar biasa, gila sekali korupsi ini. Lihat Mensos, lihat Menteri Perikanan. Sekarang nggak usah jauh-jauh, tingkat bupati berani sekali diinjak kepala desa semua. Kasih saya 25 juta. Kalau enggak, kamu nggak jadi. Nah, apa artinya? Mbak Rahma,
proyek raksasa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan dengan biaya 700-800 triliun. Berapa banyak orang koruptor yang akan membancak proyek raksasa itu. Apakah Jokowi sadar atau tidak? Titik. Terima kasih Profesor Cipta ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini ya. Katanya Profesor Cipta tadi, emangnya Tuhan nggak ada ya? Tuhan sih memang ada ya, tapi kan ya memang Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jika kaum itu sendiri yang tidak berusaha mengubahnya. Jadi mari kita semua berusaha ya untuk mengubah nasib kita ya, karena kalau kita sama saja ya, jangan nggak usah ngomentarin presidennya, kepala bupatinya aja, kepala desanya aja seperti itu ya, ya wajar lah jika presidennya, bukan presiden yang di atasnya itu, saya menghindari kata-kata presiden ini. Baik, oke, makasih dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya baca semua komen loh ya. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.